H3, Bumil, apa tidurmu sangat nyenyak? Ucap Miranda membangunkan sahabatnya itu. Mungkin karena perjalanan yang sangat melelahkan membuat Malika tidur sangat pulas, dia lupa kalau ada janin yang harus dikasih asupan di dalam perutnya. Setelah mendengar cerita Malika kemarin, Miranda langsung membawa Malika ke suatu desa yang jauh dari kota, walau berganti-ganti mobil datang ke sini. Dia sengaja melakukan itu agar orang-orang suruhan keluarga dan suami sahabatnya tidak bisa melacaknya, bahkan mereka memakai gamis dan cadar agar tidak ada yang mengenali mereka. Miranda ingin membuat pelajaran bagi mereka yang telah menyakiti sahabat baiknya itu. Dia sangat tahu bagaimana kehidupan Malika dengan orang tua angkatnya. Sebenarnya Miranda dan Malika teman dari SMP namun tidak dekat, karena Malika sibuk mencari nafkah untuk hidupnya, dan saat kuliahnya mereka menjadi dekat, karena Malika bekerja di kafe sang paman dan Miranda pun ikut bergabung di sana. Namun sayang kedekatan mereka harus terpisah, karena Malika harus berhenti dari kafe dan pindah kuliah, dan jarang keluar rumah, lebih mengabdikan hidupnya kepada sang suami, cuma sesekali mereka bertukar kabar. Bagaimana? Tanya Tommy kepada anak buahnya, saat ini mereka lagi berkumpul di rumah Malika. Kami belum menemukan mereka bos, kami sudah mendatangi klinik tempat Nona Malika periksa, akan tetapi kami kehilangan jejaknya, kami hanya melihat dia masuk, tapi tidak melihat dia keluar dari klinik tersebut. Diduga dia keluar lewat pintu samping, yang kebetulan CCTV-nya lagi rusak, ucap anak buah Tommy. Revandi semakin terpuruk ternyata istrinya belum ditemukan. Semakin besar pula penyesalannya, telah mengabaikan sang istri yang begitu baik kepadanya, dengan setulus hati menyayangi dirinya, merawat dia sampai sembuh kembali, dan istri cantiknya itu tidak pernah neko-neko, selalu menurut kepadanya, tidak pernah keluar rumah seorang diri, selalu pergi dengan sang tante atau dirinya, namun dengan bodohnya dia telah menyakiti sang istri, hingga istrinya itu pergi dari rumah, tanpa jejak sedikit pun. Sayang, kamu di mana Hicks? Hicks, gumam Revandi duduk termenung memikirkan sang istri yang entah berada di mana, sudah makan atau belum. Cek, cari saja sampai ketemu, nggak usah pada sok-sok sedih, ini kan yang kalian mau, sudah pergi baru terasa, menjijikan. Ketus Tama, melihat wajah keluarganya bagi ini sangat memuakan bagi dirinya, sudah berhari-hari mengabaikan Malika, dan mengasari adiknya itu, dan tidak mendengar penjelasannya, dan kini saat orangnya pergi merasa bersalah. Tama pergi dari perkumpulan keluarganya itu, masuk ke dalam kamar, dan membanting pintu dengan sangat keras, membuat orang-orang di sana terlonjak kaget. Seharusnya mereka marah dengan kelakuan Tama tersebut yang tidak sopan kepada mereka, namun apa daya, lidah mereka keluh, ini memang kesalahan mereka. Mama Tania yang sangat cerewet saja, dibuat bungkam oleh Tama saat ini, tak ada yang bisa menegur Tama, termasuk Pak Gunawan hanya bisa menghembuskan nafas dalam, semua memang salah orang-orang ini, jadi mau bagaimana lagi. Tama kembali keluar dengan memakai pakaian ala-ala anak berandalan, membuat orang-orang kaget alang kepalang. Tama kamu mau kemana? Tanya Tommy melihat sang adik. Mau cari adik gue? Emang dengan menyuruh orang saja sudah cukup, otak pada kosong sih, ketus Tama. Tommy hanya menghembuskan nafasnya, Tama memang lagi keluar tanduk saat ini, bukan mereka tidak ingin pergi mencari Maliaka, pasalnya mereka juga butuh istirahat, karena mereka juga baru pulang dini hari, namun hasilnya nihil. Sementara Malika di belahan perkampungan Nun jauh di sana, sedang menikmati pemandangan dari depan rumah milik nenek Miranda, dia dipaksa bangun oleh Miranda, dia tidak mau mengambil resiko, Malika belum sarapan, dia dan bayinya butuh asupan, apalagi semalam sampai di sini mereka belum makan. Dukkek, sini sayang, nenek bikinkan kamu rujak, ujar nenek Miranda. Ya ampun Nek, jangan repot-repot, tegur Malika, namun air liurnya ingin menetes melihat rujak mangga muda dan jambu air yang dibawa sang nenek. Nenek Imah terkekeh melihat kelakuan Malika itu, malu-malu tapi mau. Sini duduk, panggil si nenek dari bale-bale di depan rumah itu. Malika menghampiri nenek Imah dan ikut mencocol rujak dengan bumbunya. Hap, yang tadi malu-malu ucing, sekarang malu-maluin, rujak dengan mulus mendarat ke dalam mulutnya tanpa jeda sedikit pun, asli rujak bikinan nenek Imah sangat enak di lidah Malika, entah karena buah-buahan yang dibuat rujak itu langsung dipetik dari pohonnya, entah bumbunya yang pas di lidah Malika. Hehehe, abis Nek, kekeh Malika dengan wajah bersemu merah. Nenek Imah pun ikut terkekeh melihat Malika yang tidak enak hati itu. Ngak apa-apa, nenek emang sengaja bikin buat kamu, dari semalam baru datang, matamu tidak berhenti melihat buah mangga itu, ucap nenek Imah. Malika begitu terharu dengan ucapan nenek Imah itu, dia bersyukur di saat yang lain pergi ada orang baru yang peduli kepada dirinya, dan janin dalam kandungannya.
Terima kasih Nek, ucap Malika diam menghambur ke dalam pelukan Nenek Imah. Kenapa harus terima kasih? Nenek senang kamu ada di sini, berarti Nenek nggak kesapian lagi, di sini, kekeh Nenek Imah. Lika, apa kau suka di sini? Tanya Miranda memastikan kenyamanan sahabatnya itu. Aku sangat menyukainya, di sini udaranya masih sangat segar, belum ada polusi udara, aku suka, ucap Malika, yang memang menyukai tempat itu. Rumah Nenek Imah memang berada di lereng gunung, jadi Malika sangat suka pemandangan di sana, dia juga bisa melihat air terjun dari rumah Nenek Imah. Syukurlah kalau kamu betah, ucap Miranda bernafas lega. Kamu kapan akan pulang ke kota? Tanya Malika kepada sahabatnya itu. Aku tidak akan pulang ke sana, aku mau di sini bersamamu, ujar Miranda. Lalu, bagaimana dengan kerjaanmu? Tanya Malika tidak enak hati, karena sudah melibatkan sahabatnya itu. Kau tenang saja, Paman sedang membuat usaha di sini, aku akan tinggal di desa bersama nenek. Kau tahu kan, nenek itu nggak mau kalau diajak ke kota, dia nggak mau meninggalkan rumah kenangannya bersama anak-anak dan suaminya, ucap Miranda. Malika mengangguk tanda mengerti. Oh, iya, nanti kalau kau mau ke kota untuk belanja pakai kartu ini aja, ujar Malika, menyodorkan kartu ATM ke tangan sahabatnya itu. Kau mau ketahuan, memakai kartu itu, omel Miranda. Tentu saja suami sahabatnya itu akan tahu pelarian mereka, kalau memakai kartu ATM itu. Kau tenang saja, itu kartuku, saat kita masih bekerja, bukan dari siapa-siapa, jadi aman, ucap Malika, dan memang itu adanya. Emang masih ada tabungan kamu? Kan sudah lama nggak kerja? Tanya Miranda. Masih banyak di dalam sana, kau tahu kan, kalau Mas Revan selalu memenuhi kebutuhanku, jadi. Aku nggak pernah pakai uang hasil kerjaku dari sejak itu, dan kau tahu kan, kalau aku trauma bergantung sama orang, walaupun aku diam di rumah, kadang aku menulis novel, untuk menghalau kejenuhan, nggak ada yang tahu tentang itu, hasilnya aku bermain saham, walau aku jauh dari mereka, aku nggak takut, karena semua sudah kupersiapkan dengan matang, ujar Malika. Kau memang sangat pintar Lika, selalu menggunakan peluang yang ada, ucap Miranda salut dengan sahabatnya itu. Oh, iya, kau tahu aku baru saja melamar kerja di luar negeri, ucap Malika santai. Apa? Pekik Miranda tidak percaya dengan ucapan temannya itu, apa temannya ini benar-benar sudah muak menjalani hidup patuh selama ini, makanya dia jadi pembangkang luar biasa saat ini, apa bawaan dari bayi yang ada dalam perutnya itu. Kau ini, membuat telingaku budek saja, kesal Malika. Kau benaran bakal pergi ke luar negeri kalau diterima kerja? Tanya Miranda. Cek. Tidak harus ke sana dodol, aku bisa bekerja dari sini, tanpa harus kemana-mana, yang penting aku punya HP dan laptop, ujar Malika. Huaf, aku pikir, ujar Miranda menghembuskan nafas lega. Tapi, nggak tahu nanti, setelah dia sudah lahir, bisa jadi aku ingin ke sana, ujar Malika lagi. Tahulah, nanti lagi pikirin, jangan sekarang, bisa stres aku, keluh Miranda. Dia tahu sedikit banyak wanita pendiam kalau selalu ditindas atau terluka bisa saja nekat, apalagi wanita seperti Malika, sudah sering disakiti, dan sudah biasa hidup susah, bisa jadi wanita hamil itu sudah berada di titik jenuh, dan ingin bebas, tanpa peduli apapun lagi. Hati orang siapa yang tahu, wanita berhati lembut, itu bisa saja menjadi sekeras batu kalau sudah sering disakiti. Bukan hanya Revandi dan keluarga tante yang kalang kabut mencari Malika, rupanya kepergian Malika juga sudah sampai ke telinga orang tua Revandi. Astaga, apa yang terjadi di kepala anak itu? Apa kepalanya habis terbentur? Bisa-bisanya dia menyakiti menantuku, dumel Pak Aksa, yang diberitahu oleh orang suruhannya. Namun sayang, orang suruhan Pak Aksa tidak bisa mengikuti kemana Malika pergi, saking pintarnya dua wanita itu menyamar, tanpa bisa ditemukan oleh semua orang. Tolong temukan mereka Pi. Bagaimana cara menantu Mami bertahan hidup di luar sana Hicks? Pecah sudah tangis Mami Retno, walau dia tidak pernah menemui menantunya, namun dia selalu memantau keadaan menantunya itu, melewati Bijum. Iya Mi, tenanglah, Papi sedang menyuruh orang suruhan Papi untuk mencari menantu kita, ucap Pak Aksa menenangkan sang istri.